Oke, jadi tadi Kak Aya udah merangkum dan poinnya nyambung sama poin Kak Aya yang sebelumnya ya, bahwa kita adalah generasi terakhir juga nih yang bisa menikmati ini. Nah, sustainability berarti gimana apa yang kita nikmati sekarang itu nggak jeopardizing kemungkinan generasi berikutnya menikmati juga gitu kan. Nah, kalau dari aku, mungkin karena juga aku punya latar belakang di perusahaan sebelumnya itu di sustainability. Sustainability ini adalah gimana kamu, misalnya sebagai profesional ya, tadi kan Ayah juga udah ngasih tahu contoh sebagai individual, kamu kalau ke apa supermarket nggak bawa kantong belanja sendiri gitu. Tapi as a professional, what does sustainability mean? Sustainability itu adalah, kalau arti katanya kan berkelanjutan ya, arti kata sustainable itu berkelanjutan. Jadi gimana kamu memastikan sesuatu itu bisa berkelanjutan. Dari sisi bisnis, perusahaan kamu tetap bisa ada, bisnisnya tetap jalan, dan dari sisi lingkungan, lingkungannya tuh nggak rusak gara-gara usaha-usaha profit, kamu mencari profit gitu, atau operasional perusahaan kamu. Jadi sustainability as a professional itu gimana menyelaraskan profit dan purpose. Gimana kamu bisa menyelaraskan pertumbuhan profit dengan purpose. Purpose-nya tadi yang Ayah udah bilang dengan sangat bagus, doing the right thing gitu kan. Kenapa sekarang nih sustainability itu menjadi concern-nya banyak orang? Tadi udah dijawab di pertama karena climate change. Nah, kalau di dunia bisnis sendiri, sekarang apalagi aku dari startup ya. Startup itu kan di fase-fase awal startup sebelum menjadi perusahaan yang IPO atau go public kayak perusahaannya Ayah, itu kan kita bergantung pada investor, ya kan? Entah itu investor atau stakeholders lain, seperti dari teman-teman komunitas NGO misalnya, civil society, pendapat media, dan lain-lain. Nah, ini ada a growing concern tentang bagaimana perusahaan itu dalam menjalankan operasionalnya atau dalam upaya mencari profitnya itu bisa juga doing the right thing, yang tadi Ayah bilang, yaitu kita tetap melihat rambu-rambu environmentalnya. Jadi kita melakukan ini dengan environmentally responsible. Nggak cuma itu, tapi sustainability di dalamnya nggak cuma tentang lingkungan, ada juga socially responsible atau enggak, gitu kan. Jadi, what does sustainability mean? It means that apapun yang lo lakukan, operasional yang lo lakukan untuk menikmati hidup ini atau untuk mencari profit kalau kamu bekerja, itu kamu lakukan dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan juga terhadap sosial. Contohnya, apa sih tanggung jawab sosial? Misalnya kamu suka beli fast fashion. Fast fashion itu adalah baju-baju yang murah, harganya mungkin 50.000, 100.000. Pernah nggak sih teman-teman mikir kalau harga-harga baju yang murah itu dibikinnya pakai apa sih? Jangan-jangan tuh banyak pakai chemicals yang murah, tapi chemicalsnya kemudian merusak lingkungan. Atau misalnya dia dijahit di pabrik yang orang-orangnya nggak dibayar dengan fair pay gitu. Jadi makanya harga produksinya bisa sangat murah. Nah itu terus udah gitu karena dia murah kita sering banget tuh belinya. Akhirnya jadi apa? Jadi sampah kan sebenarnya ya kan. Dan kamu juga dengan kamu mengkonsumsi itu, kamu meningkatkan um, apa ya, demand terhadap produk-produk itu akhirnya tetap terus diproduksi. Nah, kalau untuk environmental responsible, kalau di perusahaan aku yang sebelumnya itu kan banyak bergerak di logistik ya, transportasi. Motor itu kan menghasilkan emisi. Tadi Kak juga sempat bilang kan, efek gas rumah kaca itu kan dihasilkan, itu juga dipengaruhi oleh emisi atau karbon CO2 yang kita hasilkan. Nah, gimana sih caranya perusahaan aku yang sebelumnya itu bisa terus pushing growth-nya, ya kan? Gimana misalnya menambah jumlah armada kendaraan ya, tapi di saat yang bersamaan armadanya itu nggak merusak lingkungan. Oh, mungkin kita bisa mengadopsi electric vehicle. Jadi EV, motor listrik. Jadinya dia lebih kecil gas buang yang dihasilkan CO2-nya gitu. Gimana kita bisa juga membuat drivers kita bisa afford EVs-nya, itu kan juga bagian dari social responsibility. Nah, rambu-rambunya apa sih? Tadi Ayah juga udah sempat bilang kan, rambu-rambunya Paris Agreement. Setiap negara yang tanda tangan Paris Agreement itu udah punya target tahun 2030 kita harus mengurangi 29% emisi yang dihasilkan di Indonesia gitu. Nah, jadinya kita untuk bisa mencapai
mencapai target itu, kita harus menjalankan prinsip-prinsip sustainability. Oke, untuk mencapai target 2030 penurunan 29%, gue calculate dulu nih, sekarang yang gue produce itu dalam 1 tahun dari semua operasional perusahaan gue, itu berapa sih CO2-nya, dan gue bikin plan dekarbonisasi namanya untuk gradually bikin itu menjadi 0, supaya gue juga bisa bantu pemerintah negara gue untuk bisa mencapai target itu, gitu. Jadi, sustainability buat aku adalah sebuah team sport, itu bukan cuma tanggung jawabnya pemerintah, bukan cuma tanggung jawabnya perusahaan, tapi itu adalah sebuah tim sport yang harus dikerjain bareng-bareng, individual level harus ada, pemerintah harus ada, private sector harus ada, karena dunia ini kan tinggalnya bareng-bareng kan, jadi memang tanggung jawab bareng-bareng untuk bikin dunia ini bisa tetap terus ada, gitu sih. Oke, thank you Kak Aya dan Kak Jo atas jawabannya. Ini yang aku tangkep sedikit tadi dari jawaban Kak Aya adalah kita sebagai anak muda juga harus memilih-milih nih barang-barang apa yang kita beli. Apakah barang tersebut merusak lingkungan atau enggak. Kalau misalnya merusak lingkungan, dikurang-kurangilah supaya nanti demand ke perusahaannya juga menurun dan mereka bisa evaluasi sebenarnya kenapa kayak gitu. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Berbicara sedikit tadi yang disinggung sama Kaya tentang 3P, benar tadi ada Kaya singgung tentang 3P itu, kita mau dengar dong lebih lanjut sebenarnya 3P itu konsepnya seperti apa sih, dan sejauh ini dari pengalaman Kaya, apakah 3P ini udah pasti ada di setiap perusahaan atau ya udah cuma perusahaan tertentu aja nih gitu. Oke. Nah, kalau konsep 3P ini atau triple bottom line ya disebutnya, profit, people, dan planet, ini sebenarnya istilah yang udah lama, tahun 94. Itu yang bikin namanya John Elkington. Jadi ceritanya dia itu pengusaha dan dia merasa bahwa kalau kesuksesan bisnis nggak cuma harus diukur dengan profit gitu, harus ada matriks yang lain. Akhirnya dia bikin triple bottom line ini. Jadi memasukkan planet dan people supaya kita bisa ngukur juga nih dampak sosial dan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh bisnis. Dan karena ini istilahnya simple, keren, tapi sangat ngena, jadi kebawalah kemana-mana. Dan zaman sekarang udah ada transformasi lagi istilahnya dari triple bottom line jadi ke ESG atau environmental, social, dan governance. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan yang terutama yang listed ya, perusahaan terbuka, itu sudah diminta untuk bikin sustainability atau ESG report gitu per tahun. Jadi harus menunjukkan secara environment, secara social, secara governance itu dampaknya seperti apa gitu. Nah, ini cukup kompleks teman-teman. Nanti mungkin teman-teman yang tertarik bisa research sendiri. Tapi intinya ESG itu adalah matrix ya. Jadi untuk mengukur misalnya dari sisi environment itu nanti banyak banget subtopiknya. Misalnya dari sisi chemical. Karena perusahaan saya manufacture akan ada pertanyaan gitu, jenis chemical apa yang akan dipakai? Apakah itu yang toxic atau non toxic atau yang water based? Kemudian untuk energi, berapa banyak renewable energy yang sudah di install dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi social jangan lupa juga bahwa tadi yang sempat disebut sama Kak Jojo ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang masih kurang peduli nih sama hak asasi manusia gitu. Jangan-jangan pekerjanya nggak dibayar atau bahkan ada pekerja anak gitu kan. Jadi harganya bisa lebih murah. Nah, ini adalah salah satu kerjaan sehari-hari saya. Jadi saya kerja dengan supplier ya untuk memastikan bahwa pabrik-pabrik yang supply ke Williams Sonoma itu sama sekali nggak ada isu terkait pekerja anak, terkait dengan pekerja yang nggak dibayar atau pekerja yang dibayarnya dengan upah yang rendah, perusahaan yang nggak punya pabrik-pabrik yang nggak punya izin-izin lingkungan atau nggak memenuhi misalnya asuransi BPJS dan lain sebagainya. Jadi sustainability ini sangat luas teman-teman, nggak cuma fokus ke lingkungan, bahkan dari sisi sosial pun juga perusahaan-perusahaan multinasional ya, termasuk perusahaan saya Williams Sonoma ini sangat concern. Karena kalau sekalinya ketahuan ya, oh ini barang dari perusahaan A diproduksi di satu tempat, di satu pabrik yang standar keselamatan dan kesehatannya nggak ada gitu. Atau mungkin kalau beberapa tahun lalu ada di Bangladesh ya, satu pabrik runtuh
pabrik garment kalau nggak salah, yang meninggal bisa ratusan karena standar keselamatan dan kesehatannya sangat kurang. Nah ini pasti akan ketahuan brand siapa sih yang pesan di pabrik itu gitu. Jadi ESG ini cukup kompleks dan environment jadi prioritas utama, tapi masalah sosial, masalah human rights dan governance juga jadi fokus. Nah mungkin Kak Jojo yang pernah di sustainability di perusahaan sebelumnya bisa cerita lebih banyak nih tentang ESG. Aku pengen ketawa aja, kita kayaknya ngomongnya perusahaan sebelumnya kayak takut banget nyebutnya ya. Enggak, jadi benar tadi yang dibilang sama Kak Aya, kalau perusahaan yang publik itu memang udah jadi mandatory ya, harus menerbitkan yang namanya ESG report gitu atau sustainability report. Nah, aku dulu sebelumnya kan di Gojek. Gojek walaupun belum menjadi perusahaan publik, tapi pada saat itu memang dari upper management sudah ada komitmen tentang sustainability gitu. Jadi walaupun belum menjadi perusahaan yang publik, kita juga tahun lalu sudah menerbitkan yang namanya ESG report, sustainability report. Dan aku juga ikut bikin tuh sustainability reportnya. Satu hal yang aku bisa share dari pengalaman itu tuh adalah kalau itu nggak dilakukan dari awal ya, jadi nanti kalau teman-teman mulai berkarir nih di perusahaan baru, mungkin bisa membawa semangat sustainability ini supaya bisa mempengaruhi supaya itu bisa dilakukan dari awal. Karena ketika itu dilakukan di saat perusahaannya skalanya sudah besar, transformasinya tuh luar biasa challenging gitu. Jadi kayak sekarang GoFood udah gede banget. Gimana tuh ada 900.000 merchant dibikin pakai biodegradable packaging buat makanan ya. Itu kan pusing banget kan tuh gitu. Jadi kayak kalau memang bisa dilakukan di stage awal itu lebih bagus. Nah, kalau apa-apa aja approaches in making the environment more sustainable, yang tadi udah sempat kita bahas adalah hal-hal yang bisa dilakukan di level individual atau enggak teman-teman bisa di tempat kerja atau di tempat kuliah masing-masing bisa mulai mengajak teman-temannya menjadi advocate untuk pakai tote bags kalau ke supermarket atau enggak bawa tumbler sendiri jadi nggak dikit-dikit beli botol air minum gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi bagaimana itu bisa dilakukan di individual level lah kayak gitu. Tapi selain itu, apa yang juga bisa dilakukan adalah membantu mainstream-kan topik ini. Karena ini topik yang mungkin kita sering dengar, tapi mungkin agak niche ya buat orang-orang yang nggak pernah dengar gitu kan. Jadi gimana ya memainstream-kan topik ini? Salah satunya apa yang dilakukan sama Baik Group dengan bikin webinar ngomongin tentang sustainability itu salah satu upaya untuk memainstream-kan topik yang niche gitu. Atau misalnya teman-teman jago gambar, jago apa, bisa bikin akun Instagram untuk doodling-doodling tentang sustainability. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan selain kita memulai dari diri sendiri, lebih cerdas dalam memilih produk yang kita konsumsi. Tapi kita juga bisa menggunakan apa skills yang kita punya untuk membantu advokasi tentang ini gitu. Nah, tadi bicara tentang memilih-milih produk yang kita konsumsi, tadi kan Kak Aya juga bilang ya, perusahaan-perusahaan itu mengeluarkan sustainability report. Sekarang mulai aja iseng-iseng kayak, oh gue suka beli sampo sama deterjen di salah satu perusahaan. Google aja, dia perusahaannya misalnya udah public, punya sustainability report nggak? Terus kalian bisa pelajarin tuh, gimana sih cara mereka taking care of limbahnya. Terus dalam kemasan-kemasannya mereka udah memilih kemasan yang mudah di-recycle nggak, dan lain-lain gitu. Jadi kalian juga bisa mengedukasi diri sendiri tentang brand-brand yang kalian konsumsi kesehariannya, itu apakah itu adalah brand-brand yang memang sudah bertanggung jawab secara environment ataupun secara sosial. Apakah brand-brand ini membayar buruhnya dengan adil gitu. Sekarang kan banyak tuh yang disebut ethical fashion ya. Ada banyak banget di Instagram yang lagi naik daun tuh ethical fashion. Nah itu adalah busana-busana yang dibikin tanpa chemicals, terus dibayar dengan adil tuh ibu-ibu pekerjanya kayak gitu-gitu. Jadi mulai bisa mengedukasi diri, cari tahu brand yang kalian suka, yang kalian konsumsi itu kayak gimana sih, atau enggak kayak yang baru-baru ini dilakukan oleh fansnya BTS, mereka bikin demo, mereka bikin komplain terbuka
karena mereka ngerasa bahwa idolanya mereka ini kan sangat identik dengan sustainability efforts kan. Jadi mereka mau idolanya ini kalau misalnya di-endorse sama mengendorse perusahaan lain, perusahaannya juga ikutan dong mulai memikirkan effort-effort sustainability. Nah kayak gitu-gitu juga bisa. Anak muda kan kreatif banget kan. Jadi kayak kalau misalnya kalian emang ngelihat idolanya kalian, misalnya kalian lihat Nicholas Saputra buang sampah sembarangan, which is nggak mungkin karena dia juga aktivis lingkungan kan. Tapi misalnya kayak gitu, itu bisa tuh mulai kayak komen, "Kak, jangan kayak gitu dong," atau nggak ngelihat artis yang misalnya dia pakai minum botol plastik gitu. Bilang, "Kak, pakai tumbler dong," atau yang kayak gitu-gitu. Pokoknya yang kecil-kecil, tapi kalau semakin sering dibicarakan, conversation tentang sustainability ini makin sering ada, jadinya orang tuh makin tahu, oh ini tuh adalah sebuah isu dan ini loh behavior yang harus kita ikutin dan akhirnya pelan-pelan teman-teman kalian juga akan mengikuti behavior yang benar itu, gitu. Oke, bener banget. Jadi teman-teman kalau ngerasa kayak, ih ya udah deh, aku cuma buang satu sampah doang kok. Kalian bayangin kalau misalnya 1000 anak muda ngomong dengan kata-kata yang sama kayak kalian. Ya udah bakalan ada 1000 sampah yang berakhir di sungai kayak gitu. Jadi langkah-langkah kecil kayak gitu tuh sangat-sangat penting. Jangan menyepelekan hal itu. Oke teman-teman. Nah, karena dari tadi udah aku nih yang tanya ke kakak-kakak speaker, sekarang aku mau dong kalian satu orang deh, aku kasih kesempatan untuk memberikan pertanyaan ke speaker kita. Boleh silahkan raise hand. Satu orang aja nih guys, ayo siapa cepet dia dapat. Jangan malu-malu gitu. Oke, Tania lagi. Oke, siap Tania. Silahkan langsung open mic-nya. Ya, halo Kak. Jadi Halo. aku mau tanya, kan lagi rame nih soal green jobs, terus ya pokoknya shifting dari pekerjaan yang konvensional ke yang sustainable gitu. Nah, kira-kira dengan adanya konsep sustainability yang diadopsi oleh perusahaan ini, apakah akan membuka banyak lowongan pekerjaan baru atau malah ini jadi challenge tersendiri karena mungkin pas kuliah kita nggak belajar itu, tapi ternyata demand dari perusahaannya udah ada gitu. Jadi ada mismatch, ada gap yang terjadi antara lulusan kuliah dan demand dari perusahaan gitu aja sih Kak. Makasih. Oke, thank you Tanya. Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Kita langsung aja minta ke Kak Aya. Kak Aya gimana nih kalau menurut pendapat Kakak? Oke, pertanyaannya sangat menarik ya dan sangat relevan. Kalau saya sendiri merasa bahwa untuk kerja di sustainability, kamu nggak perlu kuliah di jurusan spesifik atau tertentu gitu. Misalnya aku dulu S1 di hubungan internasional, jadi backgroundku adalah sosial dan politik, tapi ternyata bisa masuk ke sustainability dan juga engage ke banyak isu terkait dengan lingkungan. Nah, jadi teman-teman mulai dari yang kerja kuliah di jurusan bisnis, sosial politik, ekonomi atau bahkan teknik lingkungan, teknik sipil dan lain sebagainya, itu bisa-bisa aja gitu masuk ke sustainability karena yang paling penting adalah mindset teman-teman gitu. Nanti kalau kerja, tolong dong dipikirkan gitu kalau punya project atau apapun, nggak cuma masalah how to get things done, tapi how to get things done in the right thing gitu, secara social, secara environment, apakah ada dampak negatif atau tidak gitu. Jadi kalau masukan saya untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah ataupun yang fresh grad, kalau memang punya ketertarikan di sustainability, benar-benar harus dikejar gitu ya, di pursue gitu ya. Misalnya aku memulai karir kerja di LSM gitu, Lembaga Swadaya Masyarakat. Dulu aku di NGO lingkungan namanya The Nature Conservancy, TNC, sempat magang, kemudian aku kerja di NGO kecil di Jogja gitu untuk membantu UKM lah, program pemberdayaan masyarakat. Nah, itu gajinya sangat tidak seberapa ya teman-teman, tapi saya sangat suka gitu untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan social impact gitu. Bahkan pas saya kerja di NGO yang di Jogja, itu saya harus numpang gitu di rumah saudara karena mau ngekos pun nggak bisa gitu. Tapi kemudian setelah saya menjalani, ada tuh terbuka banyak sekali kesempatan gitu. Ternyata perusahaan-perusahaan multinasional
butuh juga loh orang-orang yang punya pengalaman gitu, kerja di LSM, punya pernah manage project terkait sustainability, dan akhirnya saya bisa masuk sebelum ke Williams Sonoma, saya di Philip Morris gitu, di Sampurna, di salah satu perusahaan multinasional, dan sekarang saya bisa masuk ke Williams Sonoma. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu, kalau memang punya ketertarikan, teman-teman punya passion untuk drive sustainability ya di bidang masing-masing, baik secara teknologi, baik secara kebijakan, secara apapun, go for it gitu. Tapi harus sabar ya, karena nggak bisa tiba-tiba langsung ke posisi yang teman-teman inginkan gitu. Nggak bisa tiba-tiba langsung jadi managing sustainability. No gitu. It's okay gitu. Be part of the teamwork. Tadi yang Kak Jojo bilang juga it's a team sport gitu. Just do your role gitu. Peran teman-teman kalau misalnya besok jadi sustainability officer, kalau kerjanya cuma reporting ya nggak masalah gitu. Dan saya pernah dengar di salah satu podcast podcast luar negeri kalau nggak salah dari US itu menyebutkan bahwa demand untuk orang-orang kerja di sektor sustainability ini akan sangat tinggi ke depan. Bahkan ditakutkan ada shortage gitu. Jadi kekurangan nih orang-orang yang punya skill gitu, punya pemahaman di sustainability. Jadi itu kabar bagus ya menurut saya bagi teman-teman yang tertarik, karena Indian ke depan perusahaan akan diminta untuk report gitu ESG-nya, sustainability-nya. Perusahaan-perusahaan akan diminta gitu untuk punya improvement nih di sektor lingkungannya, di sektor sosialnya. Jadi menurut saya sih ke depan ini akan sangat promising gitu untuk teman-teman semua. Oke, thank you Kak ya atas jawabannya. Nah teman-teman, kalau misalnya sekarang kalian udah punya ketertarikan terhadap isu lingkungan, boleh nih langsung cari intern yang ada hubungannya sama lingkungan, supaya nanti di masa depan akan lebih mudah kayak gitu. Kalau misalnya dari Kak Jo, apakah Kak Jo akan menambahkan sedikit dari jawabannya Kak Aya? Boleh. Menurut aku, silahkan. Message-nya Kak bagus banget, karena intinya tuh lu nggak harus background-nya sustainability atau environmental science. Kalau mau belajar itu juga bagus gitu kan. Tapi background-nya nggak harus itu, nggak harus dari universitas ternama. Tapi if your heart is in the right place, you have every right to be involved in sustainability. Gitu. Jadi kayak kalau emang itu udah adalah sesuatu yang kamu yakini, kamu percayai memang sesuatu yang you hold close to your heart, then you have the right to pursue it. Jadi menurut aku tuh message yang bagus banget, dan emang realitanya aku pun background-nya nggak ada loh environmental science. Aku S1-nya sama kayak tuh HI. Terus abis itu aku dapat scholarship dari Chevening, aku belajar innovation management. Nah, apa yang aku lakukan di Gojek adalah membawa ilmu yang aku dapat dari innovation management itu, dan aku bikin produk pertama Gojek untuk environment, namanya Go Greener Carbon Offset. Teman-teman bisa coba di aplikasi Gojek kalian, itu ada di environmental, dan itu bukan cuma produk environment pertamanya Gojek, tapi itu juga pertama di dunia untuk carbon offsetting di ride-hailing industry. Gitu. Jadi kalau carbon offsetting itu sebenarnya pesawat tuh dulu suka melakukan ya. Jadi kayak kalau kamu naik pesawat, kamu bisa offset karbon yang kamu hasilkan, bayar sekian gitu. Nah, itu konsep yang sama kita lakukan di Gojek. Bedanya adalah selain karbon dari kendaraan yang kamu gunakan, mau itu kendaraan pribadi atau kendaraan Gojek, kamu juga bisa ngitung konsumsi pemakaian AC, laptop, kulkas, TV yang tentunya karena remote working atau work from home ini jadi lebih meningkat kan. Terus kemudian itu bisa kamu absorb dengan menanam sejumlah pohon. Nah, intinya dari cerita itu adalah ketika emang kamu udah passionnya di situ, walaupun kamu role-nya saat itu waktu itu belum ada loh function sustainability di Gojek. Cuman karena emang dapat ide, pengen banget nih bikin ini kejadian, ketemu partner yang tepat, akhirnya aku propose, dan propose-nya pun pakai cara-cara yang nge-hacking, misalnya kayak karena itu sesuatu yang sangat baru, kita nggak mungkin dapat dedicated engineer buat nge-develop fitur itu. Jadi apa yang dilakukan, kita hacking pakai PWA, pokoknya banyak jalan menuju Roma lah gitu, atau nggak sama kayak slogannya Gojek pasti ada jalan kan. Jadi kayak kalau emang kalian passionate di dalam bidang itu, kalian udah mempersiapkan itu dengan matang, kalian punya data to back it up, you have a clear plan,
kamu engage stakeholders yang relevan untuk bikin ini berhasil, mau itu internal, eksternal, pemerintah, dan segala macam. If you have a solid plan, if you have an idea, make a solid plan. If you already have that solid plan, maju aja di propose. Dan akhirnya itu kan adalah bottom up inisiatif. Pas udah di propose, akhirnya kejadian tuh, akhirnya dibolehin sama Kevin waktu itu. Nah itu bisa juga mudah-mudahan bikin teman-teman semangat, kayak kalau kalian punya ide yang bagus, mau masuk di perusahaan yang bahkan belum punya role sustainability saat itu, idein aja, usulin gitu. Asal plannya memang solid ya, dan kalian udah mikirin semuanya gitu, end to end. Nah, cuman emang yang salah satu yang menjadi tantangan adalah bagaimana menyelaraskan itu dengan apa yang menjadi objektif tempat kalian bekerja kan, gitu. Jadi kalian juga harus nggak melihat realitanya tuh apa sih yang dibutuhkan untuk bisa membuat sebuah project idea itu bisa jalan gitu. Jadi itu yang harus dikolaborasikan sama stakeholder semua yang terlibat di perusahaan itu. Gitu sih. Ya udah. Oke, keren banget Kak Jo, pembangun pertama nih di aplikasi terkait environment satu dunia. Kalian bayangin ini keren banget guys, kita dapat speaker dan Kak Jo juga secara cuma-cuma membagi ilmunya gratis nih sama teman-teman. Jadi jangan lupa setelah ini kalian implementasiin lah apa yang udah dikasih sama speaker-speaker kita. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, tadi kan udah nih kalian nanya ke speaker, sekarang aku gantian dong mau nanya nih ke kalian. Kalian sebagai anak muda percaya nggak sih kalau misalnya langkah apapun yang bisa kita lakuin itu tuh bisa loh memberikan perubahan sedikit demi sedikit ke lingkungan kayak gitu. Silahkan jawab pollingnya sekarang juga. Oke, kita tunggu selama 30 detik. Apakah sudah kalian isi? Oke, lanjut. Kalau sudah rame boleh di-share langsung isi pollingnya, Ella. Oke, ada yang bilang, of course we can. Terus masih ada beberapa orang yang bilang, I don't think so. Tapi ada juga setengah dari partisipan di sini, maybe yes, but how? Ini pertanyaan yang paling besar sih sebenarnya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, boleh nih coba di next PPT-nya. Aku mau tanya dong sama Kak Aya dan Kak Jo. Sebenarnya dari sejarah kalian yang awalnya background-nya bukan dari environment, terus kalian sekarang tiba-tiba terjun di ranah tersebut. Nah, kalau misalnya pengalaman pribadi kalian, gimana sih kalian mengubah kegiatan sehari-hari kalian, misalnya nih, pakai Tumblr dan segala macam, apakah kalian punya, misalnya 1 bulan ini aku masih sulit nih untuk kontrol itu, tapi bulan selanjutnya aku udah mudah, apakah kalian punya experience yang bisa kalian share, supaya mungkin bisa kita contoh nih, biar tetap semangat untuk mengubah pelan-pelan langkah kita menjadi langkah yang baik menuju lingkungan yang baik. Mungkin boleh dari Kak Aya? Oke, kalau secara personal sih, start small ya. Jadi teman-teman nggak usah berpikir yang ribet-ribet, how to change the world. Ya, start to change your habit gitu. Misalnya yang tadi udah sempat banyak dibahas, mengurangi penggunaan single-use plastik, teman-teman harus bawa botol minum sendiri kemana-mana, bawa tote bag kalau belanja. It's something that seems small, tapi itu signifikan gitu kalau dilakukan 1.000, 10.000, 1 juta orang bersama-sama gitu. Kemudian pasti teman-teman punya hal yang nggak bisa dihindari akan berakibat buruk dengan lingkungan. Misalnya aku untuk kerja itu harus bolak-balik Jakarta dan Surabaya gitu, sering naik pesawat, itu kan emisi karbonnya sangat tinggi gitu. Jadi ya mungkin karbon offset saya masih minus gitu, banyakkan karbon yang dihasilkan daripada yang dikurangin gitu. Tapi saya merasa itu yang paling realistik. Jadi apa yang bisa dikontrol aja gitu. Misalnya kalau ke minimarket, ya biasanya yang naik motor atau bahkan bawa mobil, cobalah jalan kaki atau naik sepeda gitu. Kemudian bawa alat makan sendiri, kan kalau pada pesan makanan online gitu kan, sekarang udah bisa request ya di Gojek atau di Grab, nggak perlu pakai cutlery kalau nggak salah ya gitu. Jadi start with your habit, dan juga coba teman-teman lihat inovasi yang ada di sekitar kalian gitu. Misalnya kalau di rumah sekarang aku mulai pakai
ada yang namanya siklus. Jadi itu untuk isi ulang apa sih deterjen. Jadi bahan-bahan kimia yang biasa dipakai rumah tangga, itu ada salah satu brand yang kerjasama dengan startup namanya Siklus. Itu kita bisa order tuh, nanti akan datang naik motor bawa apa sih galon apa jerigen gitu. Jadi kita tinggal isi ulang, nggak perlu beli yang ada single use plastiknya gitu. Dan masih banyak inovasi lain yang bisa teman-teman temukan. Misalnya ada startup Waste for Change, teman-teman bisa kirim sampahnya untuk recycle. Kemudian kalau di komplek tempat saya tinggal itu udah ada namanya bank sampah gitu. Jadi kalau membuang sesuatu ya harus dipilah, kemudian nanti setiap bulan kita akan timbang tuh plastiknya dapat berapa, jadi bisa di apa namanya bisa dibuatlah untuk project-project yang eco-friendly berbasis komunitas. Jadi start small teman-teman, dan yang bisa kalian kontrol aja, dan jangan lupa banyak inovasi keren terkait sustainability di sekitar kalian, so support them gitu. Oke, thank you Kak Aya. Nah, kalau dari Kak Jo, apakah Kak Jo punya pengalaman serupa nih? Tadi apa yang bisa dilakukan on an individual level kan Kak Aya udah jelasin ya. Tapi mungkin dari aku cuman tambahannya adalah untuk kalian bisa tahu apakah kalian udah ada progres yang positif atau enggak, kalian harus tahu dulu kan sekarang kalian ada di mana. Jadi know your baseline. Cara know your baseline-nya gimana? Misalnya sekarang banyak nih, kalian bisa nemuin online atau pakai aplikasi Gojek, Go Greener Carbon Offset tadi untuk tahu sekarang kalian emisi yang kalian hasilkan seberapa banyak sih. Kalkulasi aja dalam sehari gue pakai AC berapa kali, pakai kendaraan berapa kali, segala macam. Nah, itu adalah baseline yang kalian tahu, oh gue dalam sebulan menghasilkan emisi sekian gitu. Emisi itu juga bisa datang dari ini loh, plastik yang kalian gunakan untuk makan misalnya kalau pesan makanan di kantor gitu. Jadi itu kalian calculate semuanya, kalian tahu baseline-nya kalian. Dari situ kalian tahu target gue bulan depan turun berapa gitu. Nah, cara turunnya gimana? Tadi udah disebutin Kak Aya semua kan, kayak kalau misalnya lo bisa jalan, bahkan mungkin jalan aja deh daripada gue harus naik motor padahal cuma ke depan kompleks doang beli martabak misalnya, hal-hal yang kayak gitulah. Jadi apa yang kalian bisa lakukan itu bervariasi. Kalian pasti punya ide mau bisa ngelakuin apa, tapi yang kalian perlu tahu pertama adalah baseline ya. Sekarang gue ada di mana, bulan depan targetnya gue mau berkurang berapa tuh emisi yang gue hasilkan. If you already know your baseline, then you can make a strategy untuk berkurang tiap bulannya berapa, ada targetnya, lebih jelas, lebih terukur, dan mungkin bisa jadi penyemangatnya kalian juga gitu. Ketika emang bulan depan udah berkurang nih emisi yang gue hasilkan dari kalkulasi gue, itu kalian akan menjadi semangat dan lebih termotivasi lagi untuk terus melakukan itu sampai nanti misalnya kalian mungkin kita nggak bisa benar-benar fully tidak menghasilkan emisi ya sebagai manusia yang hidup kan, dan emang harus punya kebutuhan pergi ke kantor misalnya. Tapi ada banyak alternatif lain, misalnya kalian mengadopsi pohon gitu kan, ada banyak organisasi yang juga menyediakan itu kan, adopsi pohon, adopsi terumbu karang dan lain-lain untuk meng-offset emisi yang kalian hasilkan. Jadi ada banyak banget cara. Educate yourself, kayak tadi, educate yourself about the brand that you consume, dan juga educate yourself apa sih sebenarnya yang bisa gue lakukan, dan apa aja organisasi yang bisa membantu gue melakukan itu dengan lebih mudah. Oke Kak Jo, thank you so much Kak Aya dan Kak Jo atas jawabannya. Nah teman-teman boleh dicatat nih apa-apa aja yang bisa kalian lakuin, dan kalian mungkin bisa juga searching di Google, pasti banyak banget kayak tools-tools atau cara-cara apa lagi sih yang bisa gue lakuin kayak gitu. Tapi jangan lupa setelah kalian mulai, memang hal yang paling sulit adalah gimana cara mempertahankan kegiatan itu kayak gitu. Jadi kalian jangan menyerah kayak gitu. Carilah motivasi-motivasi lain yang kayak, oh iya kalau misalnya emisi yang gue hasilkan udah turun kayak tadi kata Kak Jo, berarti ya udah gue juga berpengaruh nih sama perubahan dunia kayak gitu. Kalian bayangin dunia loh. Nah, ini bukan lagi cakupan terkait Indonesia gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Jo, aku mau tanya dong, sebenarnya kayak impact seperti apa sih yang bisa kita harapin dari kalau misalnya ini lingkungan udah sustain nih kayak gitu. Maksudnya gimana? Sorry, aku kurang paham pertanyaannya. Oke, jadi gini, impact seperti apa dan
kita harapinnya apa sih yang bisa kita dapetin dari lingkungan yang sustain? Oh, yang kalau misalnya lingkungannya sustain, apa yang kita rasakan ya? Iya, bener. Ya, contohnya kalau misalnya Jakarta ini susah nih buat nafas karena polusinya banyak. Kalau misalnya kita bisa menyerap polusi itu dengan kita juga lebih mindful terhadap aktivitas kita, jadinya kita mengurangi jumlah CO2 yang kita hasilkan, ya mungkin lambat laut polusinya akan berkurang dan udaranya lebih segar gitu. Tapi lebih dari itu, sustainability itu bukan sesuatu yang bisa lo rasakan dampaknya immediately ya. Jadi kayak misalnya bedanya dengan kalau lo melakukan testing bisnis, lo bikin sesuatu, terus langsung kelihatan tuh profit yang masuk berapa, revenue yang masuk berapa. Nah, kalau misalnya sustainability nggak kayak gitu, jadi dampaknya itu baru bisa dirasakan puluhan tahun kemudian, belasan tahun kemudian, generasi setelah kita yang bisa merasakan. Jadi tadi juga Ayah bilang salah satu poin yang benar adalah sabar, gak cuma sabar tentang karir, tapi juga jangan berharap dengan kamu pakai tote bag ke mall dan pakai tumbler sendiri, tiba-tiba bumi langsung menjadi baik. Enggak, tapi itu adalah the right step towards the right direction gitu. Tapi tetap pastinya impact-nya tuh akan kerasanya nanti gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang jangka pendek, tapi itu sesuatu yang mungkin baru bisa dirasakan 50 tahun lagi. Tapi kesuksesan kamu adalah kalau sampai bumi bisa tetap ada 50 tahun lagi, kamu udah sukses gitu. Kalau googling juga kan banyak berita kan, Jakarta akan tenggelam 2050 if we don't start changing the way we live gitu kan. Jadi ya memang don't expect this to be something yang langsung kerasa impact-nya, but do this because it's the right thing to do, dan supaya generasi setelah kita juga tetap bisa menikmati bumi ini. Oke, thank you Kak Jona. Kalau dari pendapat Kaya, boleh mungkin Kaya tambahin? Iya, tadi udah banyak kita bahas ya, kenapa ini penting, karena dampaknya severe dan irreversible, dan kita semua pun sekarang mungkin sudah merasakan ya, bahwa hujan kok tambah deres, tambah serem, kita dengar kejadian banjir yang tambah parah di mana-mana gitu. Jadi saya cuma mau ngingetin the big picture, bahwa tugas utama bersama, baik pemerintah maupun bisnis yang udah disepakati adalah menjaga agar perubahan iklim, kenaikan temperaturnya tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius gitu. Karena kalau teman-teman baca report dari IPCC, itu ada beberapa skenario gitu. Apa yang akan terjadi kalau kenaikannya 2 derajat, 3 derajat, bahkan 4 derajat gitu. Itu dampaknya sangat serius dan akan berbeda-beda. Misalnya kalau kenaikannya lebih dari 1,5 derajat Celcius, itu bencana banjir, flooding, itu akan naik 100% gitu. Atau kalau kenaikannya lebih dari 2 derajat Celcius, itu bahkan bisa 170% lebih besar gitu bencana banjir. Nah, belum lagi nanti resiko kekeringan, kemudian bahkan gagal panen yang tadi sempat kita sebutin, kan itu bisa bikin krisis gitu. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau tadi Kak Jojo dari sisi positifnya ya, bahwa harus sabar, lakukan. Nah, ini sebagai reminder gitu, bahwa kalau kita nggak take action sekarang, resikonya bisa jadi nggak cuma anak cucu kita gitu, tapi kita sendiri gitu. Harga-harga makanan jadi mahal, air jadi susah, banyak petani yang gagal panen gitu. Jadi ini tanggung jawab bersama, dan bahkan perusahaan saya sendiri, William Sonoma, kita di Sustainability Report juga dengan terbuka menyampaikan target-target penurunan emisi, inisiatif lingkungan, dan lain sebagainya. Karena kita ingin membantu pemerintah, membantu stakeholders lainnya untuk mencegah terjadinya dampak terburuk dari perubahan iklim ini. Gitu. Jadi itu impact yang menurut saya paling penting untuk sustainability. Oke, bener banget sih Kak. Soalnya kalau misalnya nanti kita nggak ada tempat tinggal lagi, kita nggak tahu nih mau di mana lagi kita harus pindah, kayak gitu. Oke, thank you so much jawabannya untuk Kak Jo dan Kak Aya. Nah, selanjutnya aku pengen nih tanya ke teman-teman setelah kalian mendengarkan apa yang Kak Aya dan Kak Jo sampaikan. Menurut kalian, kalian pengen, apakah kalian udah punya nih plan selanjutnya untuk aksi apa yang pengen kalian lakuin untuk lingkungan kita? Aku pengen dong kalian
chat di chat box, aku nanti bacain. Kalian pengen apa nih? Misalnya kayak, oke, setelah ini aku akan beli tote bags nih, kayak gitu. Atau oke, setelah ini aku bawa tumbler kemana-mana. Coba kalian chat di chat box, nanti akan aku bacain satu-satu. Oke, aku tunggu jawaban dari kalian. Selalu bawa tumbler dan tote bag kemana-mana, keren banget, Diva. Harus beli mobil Tesla. Oke, harus beli mobil Tesla ya, biar udaranya bersih, mantap. Semoga segera kebeli ya. Aku juga selalu nih bawa tumbler dan tote bag. Oke, keren. Soalnya mahal beli minum. Hehe, benar. Kalau misalnya kita beli nasi goreng harganya 20.000 ditambah TS 5.000, harganya jadi lebih mahal. 25.000 totalnya nih guys. Jadi kalau misalnya kalian bawa tumbler, gratis minumannya, kalian cuma bayar 20.000. Penggunaan transport publik. Oke, mantap Asaf. Lanjutin lagi ya. Karena kadang tuh kalau misalnya kita mau naik LRT atau naik MRT, kita harus jalan dulu kan dari rumah. Kadang itu yang bikin agak PR dan pada akhirnya kita jadi males nih. Oh ya udah gue naik kendaraan ini aja, kendaraan pribadi aja kayak gitu. Oke. Kalau beli makanan keluar bawa Tupperware sendiri. Oke, tulipware ya Kak Ella. Oke, thank you semuanya jawabannya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk Kak Jo dan Kak Aya. Goal seperti apa sih yang pengen kalian lihat dari si sustainability ini? Gitu. Mungkin boleh dari Kak Jo dulu. Kalau dari webinar ini pengennya banyak teman-teman yang jadi lebih aware soal isu-isu lingkungan hidup dan apa-apa aja hal yang bisa kita lakukan on an individual level untuk membuat perubahan, dan juga mungkin lebih banyak sustainability professional gitu. Jadi mulai banyak orang yang nggak cuman concern tapi juga actively pursuing a career untuk menjadikan perubahan ini semakin real di organisasi mereka bekerja. I think that would be great. But untuk jangka pendek mungkin kita mulai bisa ini aja, make some noise atau mulai sering membahas ini, start the conversation, mulai sering membahas ini supaya lebih banyak orang lagi yang tahu. Karena kayaknya di level sekarang awareness-nya juga masih kurang gitu. Apalagi kalau kita mengharapkan ada action nyata kan. Jadi mungkin itu dulu aja, mulai sering dibahas aja. Oke, bener banget Kak Jo. Thank you so much jawabannya. Aku juga kadang misalnya nih aku lagi naik motor, terus di depan aku ada mobil yang makan langsat sambil buangin kulitnya ke jalanan. Aku bingung sebenarnya negurnya gimana, karena takut nanti malah dia yang marahin aku balik, aku jadi harus gimana gitu. Oke, mungkin dari Kak Aya bisa Kak Aya tambahin? Oke, kalau aku mungkin pengen ngasih gambaran teman-teman ya terkait dengan major goal sustainability di perusahaan gitu kan. Teman-teman ini pada masih kuliah ya kebanyakan atau mungkin yang fresh graduate. Jadi kembali lagi ke kerangka ESG tadi, environmental, social, dan governance. Jadi perlu diingat bahwa sustainability ini nggak hanya masalah lingkungan, tapi juga ada aspek people dan governance. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini banyak dengar ya, kalau kerja di suatu tempat, oh ternyata working hours-nya nggak sesuai gitu, atau upahnya, pembayarannya sangat minim, dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu bagian dari sustainability. Jadi, kalau nanti teman-teman kerja di perusahaan, ada banyak banget peluang yang bisa dikerjakan gitu terkait sustainability. Misalnya di lingkungan. Kalau di Williams Sonoma sendiri, kita punya target untuk reduce emission. Dan itu ada tools namanya science-based target. Nah, teman-teman yang background-nya lingkungan nanti mungkin bisa searching sendiri ya, science-based target itu apa, gimana caranya, gitu. Kemudian ada juga waste management. Tentu bisnis, terutama yang konvensional ya, kalau mungkin startup sangat terbatas, tapi kalau yang konvensional atau retail, itu kan ada packaging-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau di Williams Sonoma kita juga punya target untuk waste management. Jadi gimana caranya kita mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau namanya landfill diversion. Kemudian ada satu konsep yang teman-teman perlu dalami juga kalau nanti tertarik masuk sustainability, namanya circularity. Jadi supaya satu produk itu nggak berakhir jadi sampah, tapi bisa digunakan kembali.
gitu. Jadi kalau di Williams Sonoma kita berusaha cari material-material yang recycled yang bisa digunakan gitu untuk bikin furniture, untuk bikin meja, kursi, bikin dekorasi, aksesoris dan lain sebagainya. Jadi dari sisi lingkungan itu banyak banget hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Dari sisi sosial jangan lupa tadi sempat diingetin sama Kak Jojo ya bahwa human rights issue itu sangat penting dan mungkin masih banyak terjadi. Jadi teman-teman harus aware sebagai konsumen. Silakan dicek brand-brand favorit teman-teman ini gimana sih mereka memperlakukan pekerjanya gitu. Apakah mereka punya sustainability report gitu. Jadi aspek sosial karena kita sendiri juga kerja di perusahaan pasti juga pengennya dilindungi gitu kan, diperlakukan dengan baik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir governance yang mungkin teman-teman jarang dengar, ini biasanya terkait diversity dan inclusion. Jadi di satu perusahaan itu nggak boleh ada diskriminasi ya. Siapapun harusnya boleh direkrut regardless agamanya, rasnya dan lain sebagainya. Dan yang kedua yang sangat penting juga gender equality gitu. Ini juga termasuk salah satu poin penting dari sustainability, gimana misalnya di satu perusahaan nggak boleh tuh dibedakan upahnya berdasarkan gender gitu, atau promosinya lebih cepat gender tertentu, atau mungkin ada perusahaan yang nggak ada sama sekali perempuannya di manajemennya, di director. Nah, ini sesuatu yang teman-teman juga harus push ya, nanti kalau nanti punya kesempatan kerja di perusahaan gitu. Tadi yang dibilang Kak Jojo, teman-teman harus bisa ngedrive gitu, karena justru anak-anak muda inilah yang awareness-nya semakin tinggi, education-nya juga semakin bagus lah, harusnya bisa yang ngelit gitu, nggak hanya ikut business as usual. Oke, Kak Aya dan Kak Jo, terima kasih atas jawabannya. Nah nih guys, kalian jangan lupa juga kalau misalnya hal-hal seperti ini harus diperhatiin lebih lanjut nih setelah kalian selesaiin webinar ini, langsung nih cari tumbler mana nih yang bisa gue pakai besok, tote bag mana nih yang bisa gue pakai untuk ke Starbucks gitu. Nah, hari ini kita udah banyak banget dapat ilmu, dapat tips and trick dan sebagainya dari speaker-speaker kita. Sekarang aku mau tanya nih sama kalian, dari 1 sampai 5, seberapa besar atau seberapa banyak kalian udah paham nih terkait lingkungan, permasalahannya, action step yang harus kita lakuin? Kalian langsung aja isi pollingnya, nanti akan aku bacain. 5, wah keren nih Kak Amirah. Yang lain gimana nih? Apa jangan-jangan udah sampai ke 12 nih pahamnya? Boleh, sini aku bacain, atau mungkin ada yang mau share terkait pengalamannya setelah ikut sesi ini, apa yang kalian rasain dan apa yang akan kalian lakuin selanjutnya, kayak gitu. Oke, apakah sudah ada hasilnya, Kak Ella? Mari kita lihat. Ini masih pada ngepoll. Oke, ya. Oke, kita tungguin ya teman-teman yang masih belum isi pollingnya, segera diisi biar kita tahu nih, oh rupanya udah ada nih 100 anak muda setelah ikut webinar ini jadi lebih paham soal lingkungan gitu. Oke. Oke, ada 8 orang yang sudah sangat mengerti, yang mana 5 penilaiannya, terus kemudian ada 13 orang yang sudah di tahap keempat, berarti udah lumayan nih, hampir ke-5. Nah, sisanya masih ada 3. Oke, keren banget, berarti hari ini rata-rata teman-teman semua udah pada paham, dan aku harap kalian semua juga bisa mengimplementasiin materi yang udah kalian dapetin hari ini, nggak cuma sampai selesai di webinar ini doang, tapi kalian lanjutin terus sampai besok, dan selanjutnya, kayak gitu. Dan nggak terasa kita udah hampir ada di ujung webinar kali ini, seru banget pembahasannya karena bener-bener relate, terutama sama keadaan lingkungan kita akhir-akhir ini yang lumayan memburuk, semoga segera membaik semuanya. Dan aku juga mau infoin kepada teman-teman, kalau ada teman-teman yang lagi kebingungan gimana cara ngebuat cover letter, ngebuat CV, dan pengen one-on-one, kalian bisa nih langsung aja ke bygroup.com/services, karena apa? Kita lagi ada promo menarik, yakni sebanyak 50%. Aku yakin pasti di sini semuanya pada anak diskonan, jadi langsung aja nih kalian cek. Dan kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan sama promo kita, kalian bisa aja langsung join ke Telegram dan link kita, di scan barcode-nya di sini.
Oke, dan sekarang kita akan foto session dulu. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung open cam-nya. Akan aku screenshot dari sini. Ayo yang belum open cam, aku tungguin. Mana nih? Kok masih dikit banget? Oke, sudah siap semuanya? Ayo, open cam. Oke, sudah mulai rame. Apa masih ada yang akan open cam? Jika tidak, aku akan screenshot dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua akan aku screenshot juga dalam hitungan ke 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan melihat sedikit video dari company profile kita. Mungkin boleh di-share screen lagi, Nadia. Oh, nggak ada suaranya. Oh, mungkin Nadia bisa share audio, Nadia? Oke, Nadia. Coba kamu unmute mic kamu. Integrity and trust. 40 years ago, we decided to build not just a building with doors and windows, but a reputation built on integrity and trust. We wanted to build homes, not houses. Build sustainable living surroundings through innovation and technology. Build a quality of life for generations to come. Build businesses, growth, and prosperity. Build minds and ideas. Build communities, lives, and dreams. Build the largest, most respected property development company in Southeast Asia. Cinemas Land, building for a better future. Oke, itu adalah salah satu video dari salah satu partner company kita. Terima kasih Nadia. Mungkin boleh di take down sebentar karena rupanya tadi aku screenshot yang dapat di aku cuma 3 aja nih yang open cam. Jadi kita akan take sekali lagi ya guys supaya hasilnya lebih baik. Oke, mungkin yang belum open cam kita akan take foto sekali lagi. Teman-teman. Ayo semuanya, kita foto lagi. Oke, udah mulai rame nih. Yang lain? Oke, aku akan hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk di slide kedua, silahkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya hadir hari ini dan juga terima kasih banyak ke Kak Jo, Kak Aya, semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan selalu untuk urusannya dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Oh iya, satu lagi, untuk teman-teman sekalian, kayak yang tadi aku udah sampaikan di awal, kalau misalnya kita akan ada kuis berhadiah di akhir sesi ini, ya. Dan aku hanya akan memilih 1 orang pemenang, jadi jawabannya siapa cepat, dia dapat lagi dan lagi, ya, kayak gitu. Jadi kalian langsung aja raise hand dan kasih jawaban yang paling benar. Oke, aku akan bacain pertanyaannya. Siap-siap semuanya. Jadi pertanyaannya adalah, apa-apa aja yang ada di dalam 3P yang tadi udah dijelasin nih sama Kak Aya dan Kak Jo. Ayo, apa aja tuh yang ada di 3P tadi? Mungkin ada yang mau jawab? Oke, Rosa Bergianti. Boleh Rosa open mic-nya, silahkan. Ya, halo Kak. Iya, halo, Halo? silahkan.
Langsung aja jawab, nggak apa-apa. Oh ya, 3P yang tadi aku ingat itu ada profit, people, dan planet. Oke, kita coba ya langsung konfirmasi ke Kajo. Bener nggak nih Kajo jawabannya Rosa? Benar. Oke, bener Rosa. Selamat. Nanti hadiahnya akan langsung kita confirm. Jadi kamu boleh nih langsung DM aja ke IG-nya Backdrop. Oke, semuanya. Terima kasih sudah hadir lagi sekali lagi di sini. Untuk Kajo dan Kaya sehat-sehat selalu. Dadah, semangat.